Nah, ini yang kita bahas ya. Ini salah satu tips sukses ujian komprehensif. Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman pejuang centang biru atau pejuang yang lagi ikut PPG ya. Nah, pada video hari ini saya akan berbagi tips dan trik sukses ujian komprehensif. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bahas dalam video ini, sehingga teman-teman ketika mau ujian komprehensif ada bekal yang dibawa sehingga nyaman, tenang, dan percaya diri mengikuti ujian komprehensif. Nah, mari kita bahas dulu apa sih itu ujian komprehensif ya. Sudah dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komprehensif memiliki pengertian seperti ini. Ya, komprehensif itu memiliki kemampuan mempelajari yang lebih luas, menguasai ruang lingkup yang harus kita pelajari. Itu jika dilihat dari pengertian KBBI. Nah, itu yang akan kita ujikan. Nanti kita akan seperti orang sidang. Ada dua dosen depan kita, kemudian kita akan memaparkan pengetahuan kita yang sudah kita pelajari. Nah, setiap kampus kadang-kadang memiliki tips dan trik dalam menguji uji komprehensif. Ada beberapa kampus yang langsung ke teori, langsung ke wawancara. Ada juga sebagian kampus yang menguji kemampuan kita dalam mengajar dulu. 30 menit kita diberikan waktu untuk mengajar tanpa siswa, kemudian baru dilanjutkan dengan tes wawancara. Itu kembali ke LPTK atau kampus masing-masing. Baik, kita akan menuju ke lektor. Kita akan bahas tips dan triknya serta kisi-kisi yang ditanyakan oleh dosen ketika ujian komprehensif. Nah, dalam PPG teman-teman akan ada ujian komprehensif ini ya. Nah, di mana ujian komprehensif itu merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogi dan pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial, advance material, dan kebermaknaan. Apa, mengapa, bagaimana yang bersumber dari perangkat pembelajaran dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek tepak HOTS. Nah, ini yang dinilai teman-teman ya, ini yang akan dinilai. Nah, adapun materinya ya, ini materi yang diujiankan seperti ini, ada 5 materi. Yang pertama materi esensial, materi advance, materi hot, kemudian pedagogi, serta pengintegrasian antara teknologi informasi komunikasi, bidang studi, dan pedagogi atau kita dengan istilah TEPA, yang secara keseluruhan tercangkup dalam 2 set dokumen perangkat pembelajaran. Nah, nanti ketika uji komprehensif ini teman-teman akan dibagi kelompok, kemudian akan ada 2 penguji di sini. Nah, kemudian akan kayak orang sidang, kita akan memaparkan komprehensif yang kita miliki. Ya. Sebelum lanjut ke tips dan trik, kita lihat dulu kisi-kisi apa sih yang akan keluar. Nah, ini kisi-kisinya ya. Ini kisi-kisi ujian komprehensif ya. Ujian komprehensif dilakukan dalam durasi 50 menit. Nah, penguji komprehensif itu 2 dosen yang memiliki bidang keahlian sama atau serumpun dengan bidang yang ditempuh mahasiswa. Contoh kalau PPKN ya PPKN, matematik dan sebagainya itu serumpun. Yang 3, bahan ujian yang disiapkan oleh mahasiswa adalah perangkat pembelajaran untuk persiapan PPL. Nah, kisi-kisi. Nah, ini yang kita bahas ya. Ini salah satu tips sukses ujian komprehensif. Yang pertama, mempunyai atau mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan, tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Nah, nanti teman-teman akan ditanyakan beberapa hal pertanyaan. Nah, penguji akan mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan. Nah, ini tipsnya ya teman-teman. Ketika ditanya oleh dosen, teman-teman usahakan mencoba menjawab. Mencoba menjawab sepengetahuan teman-teman. Ya, nanti
tipsnya teman-teman, jika ada mungkin materi yang kurang dan sebagainya, karena ini konsep daring, teman-teman bisa gunakan tab baru ya, tab baru. Contoh seperti ini, teman-teman, kita bisa membuat tab baru seperti ini. Ya, mungkin langkah-langkah indikator, apa itu saintifik, teori belajar dan sebagainya. Teman-teman bisa buat tab seperti ini dengan tujuan ketika ditanya oleh dosennya, teman-teman tidak kelihatan matanya untuk ke samping melihat buku, ataupun melihat mungkin teman-teman nempel seperti ini, mungkin ada seperti ini. Nah banyak trik ya, namun teman-teman itu jika dosennya teliti, mata teman-teman akan terlihat mencontek ya, artinya kelihatan mencontek ataupun membaca sesuatu, itu akan menilai teman-teman. Nah jika teman pakai sistem tab seperti ini, tab baru, teman-teman seakan-akan membaca menatap dosen, namun sebenarnya teman-teman itu membaca materi yang diberikan seperti ini. Dan sebagainya, teman-teman tuh membaca materi, padahal seakan-akan jika di layar kelihatan melihat dosen. Itu tips yang pertama ya. Kemudian teman-teman nanti kisi-kisi yang kedua adalah mampu menjelaskan indikator CP di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nah nanti penguji akan menanyakan bagaimana sih merumuskan indikator itu. Nanti teman-teman silakan berikan jawaban bagaimana teman-teman cara membuat indikator tersebut. Nah cara membuat indikator itu yang pertama kan harus memperhatikan dulu KI, terus ke KD-nya masing-masing, baru pindah ke indikator. Indikator pun dibuat dengan memilih KKO yang hot. Ada 2 KKO ya, ada KKO pendukung, itu bisa C1 sampai C3, baru harus ada indikator hotnya dalam tersebut. Itu yang pertama, harus dipelajari dulu indikator dalam pembuatan RPP. Yang kedua, mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna. Nah apa sih itu advance material? Advance artinya materi yang lebih luas, materi yang lebih tinggi dari materi esensial. Sehingga teman-teman jika menjelaskan materi A, tolong kuasai materi tersebut dengan baik. Karena dosen akan menguji material atau advance material. Dosen akan menanyakan berapa pertanyaan yang grade-nya lebih tinggi ya, di atas dari materi yang teman-teman berikan ketika peer teaching ataupun di RPP. Itu harus dikuasai dengan benar. Apalagi materi terkait dengan sejarah, teman-teman kuasai materi itu. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Nanti teman-teman akan ditanyakan berbagai materi ajar. Nah teman-teman mampu menyelesaikan masalah tersebut ya, itu harus dikuasai oleh mahasiswa PPG. Yang keempat, mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan pembelajaran perangkat pembelajaran. Nah itu artinya teman-teman harus pelajari beberapa teori belajar, baik itu empiris, behavior, konstruktivisme dan sebagainya. Biasanya kita dalam PPL diberikan model pembelajaran PBL, sehingga secara langsung dia masuk dalam teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah konsep membangun kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi melalui konflik kognitifnya, kemudian digabungkan dengan pengalaman belajarnya, seperti itu. Sehingga jika ditanya apakah PBL itu termasuk teori belajar yang mana, teman-teman bisa jawab bahwa PBL itu masuk dalam model pembelajaran konstruktivisme. Kemudian yang berikutnya, mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik dan tepak. Nah, teman-teman akan ditanyakan dulu materi ajarnya, terus pedagogiknya, teman-teman akan dilihat gestur cara mengajar jika emang disuruh mengajar dan sebagainya, dan teknologinya. Ada nggak di RPP teman-teman itu teknologi? Mungkin teman-teman pakai PowerPoint, itu juga sudah tepak ya. Pakai video atau pakai gambar dan pakai media lainnya yang berbasis teknologi, teman-teman katakan itu sudah tepak pada dosennya. Yang 5, mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memaparkan teknologi. Ini sama dengan yang dua dia. Coba teman-teman dalam pembelajaran buatlah
itu rancangan yang ada kreativitasnya, atau ada inovasinya, atau ada komunikatif yang berbeda dari yang biasa. Itu teman-teman bisa gunakan sebagai media belajar. Seperti saya, untuk meningkatkan motivasinya saya gunakan boneka tangan seperti itu ya. Teman-teman bisa gunakan boneka tangan mungkin, atau pakai yang lain seperti saya pakai ini. Ya, ini pakai media saya ketika saya mengajar. Ya, ini sangat bagus menarik perhatian dosen ya, karena kita udah menciptakan hal yang baru dalam dunia mengajar. Seperti itu. Nah, itu teman-teman harus kuasai ya. Terus yang berikutnya, mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian RPP yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, teman-teman nanti akan dicek instrumen penilaiannya apakah sudah mengandung pengetahuan, mencakup penilaian sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Nanti akan dicek, harus ada itu ya, ada rubrik penilaiannya dan instrumen penilaiannya. Terus yang ketujuh, memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Ini teman-teman akan diberikan kasus, mungkin seperti saya itu dikasih kasus bagaimana menangani siswa yang berbeda karakter, ada yang rajin, ada yang pasif dan sebagainya. Bagaimana teman-teman menangani siswa tersebut, dan silakan teman-teman berikan argumen yang bagus juga. Terus yang terakhir, mampu memanfaatkan hasil penelitian informasi baru dalam menyusun RPP. Nah, ini teman-teman nanti akan ditanyakan juga, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang enggak ya. Kalau ini kebetulan saya tidak dapat. Nanti jika ditanya hasil penelitian, teman-teman bisa menggunakan bahwa PBL ini merupakan hasil penelitian dari si A. Silakan teman-teman ambil jurnalnya beberapa teman ataupun jurnal dari dosen sebagai pendukung bahwa RPP ini sudah memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam penyusunan RPP. Nah, itu ya teman-teman ya, itu beberapa kisi-kisi ujian komprehensif. Nanti di akhir saya akan menayangkan testimoni teman-teman beberapa kampus yang udah menyelesaikan ujian komprehensif ya, sehingga teman-teman ada bayangan, teman-teman ada setidaknya mencerahkan ya ujian komprehensif ini. Inti dari ujian komprehensif adalah teman-teman, satu, tenang, jangan panik, jangan grogi. Teman-teman harus percaya diri ya. Teman-teman menenangkan diri teman-teman bahwa saya sudah belajar, saya pasti bisa menjawab. Dosen tidak akan ada dosen yang sampai menjatuhkan mahasiswa, itu enggak ada. Semua dosen yang saya kenal itu pasti mendukung mahasiswa menuju ke hal yang baik, sehingga siapapun dosen yang didapat, syukuri dan jalani ya. Oke, semoga teman-teman sukses ujian komprehensif dan lanjut ke PPL. Oke, bye. Perkenalkan, nama saya Eketut Kyartiase. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Mataram. Tentang uji komprehensif, ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saat ujian. Yang pertama itu adalah tentang pembuatan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentang teori belajar yang kalian gunakan di RPP kalian. Setelah itu, tentang soal yang berbasis HOTS. Kalian harus bisa menunjukkan mana soal yang berbasis HOTS di evaluasi di RPP kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya mengikuti ujian komprehensif tanggal 21 Agustus 2021 PPG Dajab PPKN di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada saat ujian komprehensif itu, dosen 1 maupun dosen 2 lebih banyak mempertanyakan mengenai penguasaan materi ajar yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian saya juga ditanya mengenai penguasaan pedagogik profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, tips saya bagi rekan-rekan yang akan
menghadapi ujian komprehensif, yang pertama adalah hal yang mutlak dikuasai adalah menguasai materi ajar yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah berpikir positif. Jangan overthinking. Apapun yang terjadi, hadapi saja. Kita fokus pada hal-hal yang bisa kita sampaikan, hal-hal yang kita pahami. Karena pikiran positif akan membawa kita pada ketenangan, sehingga ketika menjawab pertanyaan tidak cepat buyar gitu pikirannya. Namun nanti juga kita akan mendapati bahwa ada hal-hal yang kurang dari diri kita, itu menjadi evaluasi bagi kita ke depannya supaya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang centang biru yang sedang melalui ujian komprehensif, semangat ya. Saya yakin kalian semua akan bisa melalui ini semua. Dalam ujian komprehensif, pertama-tama kalian akan melakukan peer teaching di hadapan dosen penguji. Kemudian dosen penguji akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan gampang kok, terkait dengan pedagogik, teori belajar, materi esensial, advance material, TPACK, dan HOTS. Semangat ya semuanya. Semoga kita semua lulus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman pejuang centang biru dimanapun berada. Perkenalkan, saya Eki Dian Arifta. Saya adalah salah satu mahasiswa PBG Universitas Muhammadiyah Mataram. Pengalaman saya mengenai ujian komprehensif alhamdulillah berjalan sangat lancar. Alhamdulillah saya dapat penguji yang beliau-beliaunya ini sangat kooperatif, tidak memberi banyak pertanyaan. Dan saya waktu itu diberi pertanyaan hanya ada satu, yaitu tentang evaluasi. Karena waktu itu saya evaluasi menggunakan media Quizizz ya. Jadi hanya diberikan pertanyaan bagaimana ketegasan saya dalam penilaian itu, apakah menggunakan penilaian berdasarkan klasemen Quizizz atau dari saya sendiri sebagai guru, seperti itu. Begitu sekian pengalaman saya ketika ujian komprehensif. Semoga teman-teman yang akan melakukan ujian komprehensif semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semoga sukses ujian komprehensifnya.